Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saudaraku semua. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Mbak No. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik, dan ma'unanya kepada kita semua, sehingga kita oleh Allah di malam hari ini masih diberikan takdir bisa bertemu kembali dalam acara Zoom, acara silaturahmi, menyambung persaudaraan dunia akhirat di bawah satu atap dengan Imam Gus Sufi, yang mana bimbingan Gus Sufi hanya untuk arah ketauhidan, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Saudaraku dunia akhirat semua yang saya cintai, langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada nomor pribadi saya, yang baru masuk tadi. Apa maksud dari weruh sakdurunge pinara? Kalau bahasa Indonesianya sudah tahu sebelum datang. Di sini media tauhid, jadi saya jawab secara tauhid, tidak secara ngayal. Jadi jawabannya secara perilaku atau kelakuan. Mengetahui sebelum datang, arahnya ke ketauhidan. Jadi dalam hidup ini kita wajib tahu sebelum kita datang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu sudah yakin selamat apa enggak, itu wajib. Jadi Al-Quran itu arahnya satu kiblat menuju Allah. Dan Al-Quran itu mencakup semua ilmu yang ada di dunia ini. Mencakup semua pepatah-pepatah atau kata-kata yang muncul di dunia ini. Memang sering ada bahasa weruh sakdurunge pinara. Jadi sebelum datang udah tahu. Jadi saya tarik ke ketauhidan. Itu wajib, hukumnya wajib. Jadi kita harus bisa membaca diri kita sendiri, mengetahui bahwa kita yakin kalau kita sewaktu-waktu dipanggil Allah pasti selamat. Makanya menuju Allah itu nggak main-main. Kalau nggak tahu ya cari pembimbing. Makanya dalam Al-Quran itu bahasa kinayah, bahasa wahyu, bahasa hati. Kalau Al-Quran itu kita maknai apa yang tertulis, nggak akan bisa membawa kita ke hadapan ilahi. Jadi tahu sebelum datang. Misalnya kalau kita maknai ilmu, nanti kita arahnya ingin diakui manusia. Menempati pada keajaiban. Oh itu loh Mas Turid, sebelum tamu datang udah tahu dia. Akhirnya hanya keajaiban, nggak ke arah ketuhanan. Akhirnya hanya ingin dikagumi manusia, membelokkan kiblat dari manusia.
Hanya dikagumi kehebatannya sehingga dimintai berkah, banyak tamunya, membelokkan iman banyak orang nantinya. Kalau Al-Quran itu berupa wujud apa yang tertulis. Makanya awal surat Al-Baqarah alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Diawali dengan dalika isim isyarah. Jadi Al-Quran itu diawali dengan dalikal kitabul la isim isyarah. Maksudnya isim isyarah dalika itu ditunjuk, tapi bukan menunjuk tulisannya, bukan menunjuk luarnya. Kalau Al-Quran itu kita maknai dengan apa adanya tulisan, akhirnya menunjuk luar, menunjuk tulisan. Tapi di situ isim isyarahnya menunjuk pada hati kita masing-masing. Kalau Al-Quran itu dimaknai apa adanya tulisan, tidak kita bedah kedalaman dari tulisan tersebut, isinya ya hanya perdebatan. Karena apa? Saling menuding, ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Al-Quran, tapi tulisan. Ini kata Allah. Adu otak. Tapi kalau menunjuk ke hati, menjadi kelakuan, nggak ada perdebatan. Jadi percuma hafal Al-Quran, tahu dalilnya kalau nggak jadi kelakuan. Hanya kelakuan mulut aja nantinya. Jadi tahu sebelum datang itu arahnya tunjuk dirimu. Tunjuk dirimu sendiri. Yakin enggak kalau nanti datang ke Allah udah selamat. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah para manusia, ittaqullah, takwalah pada Allah. Wa la tamutunna, nun tauhid sakila. Jadi peringatan Allah enggak main-main. Sakila itu artinya berat. Jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, kalau kamu, kecuali kamu sudah yakin kalau selamat. Ya, kunci selamat ya takwa. Takwa itu apa? Mengikuti kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak otak kita. Maksudnya seluruh isi Al-Quran itu hanya untuk berkiblat kepada Allah, tidak berkiblat pada selain Allah. Maksudnya berkiblat kepada Allah, kita diterpa takdir apapun, enak nggak enak, susah sakit, semua itu jangan geser kiblat hatimu dari Allah. Makanya menghadap Allah itu dengan jiwa, menyatunya jasad dan nyawa, bukan hanya raga saja. Kalau menyembah Allah dengan raga, walaupun sholat 5 waktunya nggak pernah putus, puasa 1 bulan Ramadan nggak pernah putus, zakatnya terpenuhi, udah haji ratusan kali, udah zakat fitrah, udah bersyahadat, tapi hanya jasadnya dikala dikasih sakit oleh Allah, nggak rela. Karena kiblatnya arahnya berubah ke arah sakit. Saya sudah sholat, sudah sedekah, sudah mengasihi anak yatim, kok masih dikasih sakit. Hidupnya nggak pernah menyembah kepada Allah. Itu belum takwa. Nggak terima dengan takdirnya Allah. Jadi takwa itu jangan geser kiblatmu hanya karena takdir. Itu weruh sak durunge pinara takwa. Jadi untuk menunjuk diri kita sendiri, udah mengikuti kehendak Allah, mengikuti kehendak kita sendiri. Makanya isim isyarah Al-Quran itu untuk menunjuk hati kita sendiri, karena keluarnya dari kemurnian hati Rasulullah, bukan otak Rasulullah. Kalau Al-Quran berupa tulisan, dimaknai apa yang tertulis, hancur iman kita. Kullu syai'in halikun. Halikun itu isim fa'il.
pelaku kerusakan kalau Al-Quran itu dibaca apa adanya, lafaz. Kalau ingin selamat ya ila wajah. Jadi ilmu seluruh dunia itu terangkum dalam Al-Quran itu hanya untuk menghadap Allah. Walaupun ilmu segudang, kalau nggak untuk menghadap Allah ya percuma. Itu termasuk orang yang rusak halikun, rusak imannya. Kalau Al-Quran itu berupa tulisan, makanya kita orang Indonesia ini dipecah belah karena Al-Quran, membaca Al-Quran itu menempati tulisan, makna tulisan bukan dalam. Sehingga kita orang Indonesia terpecah belah hanya karena beda mediasi. Orang Indonesia itu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Nah, perketuhanannya masih perjalanan ubudiyah, belum ke rububiyah, ya wajar kalau masih ada mediasi, memang belum ada yang membuka ke rububiyahnya, masih ubudiyah. Ada yang kelihatannya menyembah berhala, ada yang kelihatannya menyembah salib. Jadi kalau kita itu Al-Quran kita maknai hanya sebatas agama, nggak akan rukun kita. Jangan karena hanya beda mediasi lalu mengecap yang beda mediasi itu orang kafir. Misalnya orang Hindu-Buddha dikatakan menyembah batu berhala yang nggak mau, mereka itu batu berhala itu hanya mediasi. Mereka itu menyembah yang Maha Kuasa. Orang Kristen kalau dikatakan menyembah salib ya nggak mau, jelas marah. Mereka itu punya Allah. Sedangkan kita yang orang Islam kalau dikatakan menyembah Ka'bah ya nggak mau. Kamu menyembah Ka'bah, nggak mau menyembah Allah. Makanya apa bedanya kalau masih ubudiyah? Menyembahnya masih raga. Al-Quran masih dimana dengan lafaz, tulisan, gitu kok dibuat geger. Kita kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hanya mediasi itu nggak ada yang salah. Justru yang salah itu fanatik dengan mediasinya. Mau sama-sama batu kok yang dihadapi. Sama-sama benda. Mediasi apapun nggak ada yang salah. Karena apa? Allah yang melahirkan. Mereka mengenal dari kecil mediasi seperti itu. Wasyamsi wa duhaha. Demi zat yang menciptakan matahari dan sinar pagi hari. Maksudnya apa? Allah yang menumbuh, demi zatnya Allah yang menumbuhkan manusia itu dari tanah manapun matahari menyinari mereka. Dan Allah menciptakan mereka diiringi dengan terbitnya sinar pagi matahari. Maksudnya gini, kalau Allah yang melahirkan dari orang yang memakai mediasi matahari atau berhala, itu Allah yang melahirkan. Jadi kita nggak punya hak mengecap orang yang beda-beda mediasi itu kafir. Karena di situ ada wal qamari idza talaha. Nantinya itu akan ada rembulan. Rembulan itu bersinar tapi tidak membawa hawa panas. Membawa hawa keindahan. Itu hanya Allah. Kalau hanya tempat lahir, mediasi, dipakai geger, nggak akan bisa mereda perpecahan umat manusia. Selamanya kita orang Indonesia ya tetap terpecah belah hanya karena beda mediasi. Di situ Allah menciptakan
wal qamari idza talaha, demi zat yang menciptakan rembulan. Wajar kalau baru lahir hawanya panas matahari, kalau enggak sama dengan mediasi saja ya enggak, ya kafir, enggak masuk surga. Karena apa? Belum ada pendinginnya, belum bertemu rembulannya. Rembulan itu menyinari, tapi tidak membawa hawa panas, membawa keindahan. Wan nahari idza jallaha, dan Allah demi zat yang menciptakan siang dan penerangannya. Semakin kita dewasa, semakin tua, akan bisa menimbang. Perjalanan kita itu akan mencari untuk bimbingan hati. Walaili idza yaghshaha. Sudah wajar kalau dalam pencarian terangnya, sinarnya hati dengan ilmu panas, kepanasan ilmu, sakit, mengalami sakit, habis atau apa, itu udah wajar. Karena masih menemukan kegelapan. Tapi kalau udah idza yaghshaha, walaili idza yaghshaha, di dalam kegelapan orang yang mencari ketuhanan, itu nanti akan keluar bintang-bintang keimanan. Wassama'i wa ma banaha, wajar kalau orang itu mengetahui ilmu-ilmu langit dengan jalan ritual atau apa, wajar. Itu Allah yang memperjalankan. Wal ardi wa ma taqaha. Kalau sudah bertemu orang yang membimbing turun ke hati, jelas hidupnya sebagai manusia itu hidup tidak di langit tapi di bumi, untuk menjadi penguasa di bumi dengan semangat berjuang mencari dunia, tidak meninggalkan ketuhanannya. Itu dengan niat kita nanti. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ulangi lagi, wa samsi wa duha wal qamari tatala wan nari idza jallaha wal laili idza yaghsha wa samsi wal ardi wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Disitulah kita akan menemui jiwa baru. Kalau sudah bertemu dengan pendingin hati, penerang hati, wa nafsi wa ma sawaha. Nafas itu jiwa. Demi zat yang mendirikan jiwa dan pembimbingnya. Kalau era Rasulullah, ya Rasulullah pembimbingnya. Jadi jiwa ini perlu pembimbing untuk mencapai keselamatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita itu enggak mencari pembimbing yang masih menempati Al-Quran itu berupa lafaz, fa'alhamaha, semua perjalanan manusia itu mendapat ilham. Di setiap perjalanan manusia, fa'alhamaha, Allah memberikan ilham. Tinggal kita melfujuraha, arahnya ke otak, keakuan, saya sudah sakti, saya sudah bisa, saya sudah dijuluki orang dengan julukan yang tinggi, atau watakwaha. Dikala kita dikasih kelebihan Allah itu untuk percaya diri apa? Takwa. Semakin kuat agar kita menuju Allah. Kalau
arahnya lebih berat ke watakwaha, qad aflaha man zakaha. Benar-benar beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi ada yang membimbing, jelas menuju Allah itu tidak hanya jasa, tapi dengan nyawanya, hidupnya juga diserahkan kepada Allah. Qad aflaha man zakaha, untuk orang-orang yang benar-benar butuh bimbingan, beruntunglah mereka disucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan benar-benar rugi orang yang mengingkarinya, menodainya. Karena apa? Sifat keaguannya. Ada kalanya khawatir kalau dikatakan orang itu, oh sekarang udah nggak bisa apa-apa, kehilangan pamornya. Dicontohkan ayat selanjutnya, kadzabat Samud bi tawaha, seperti pengkhianatan atau kekafiran kaum Samud dengan ilmu-ilmunya. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Kadzabat Samud bi tawaha ba'asa asqaha. Di situ kaum Samud kalau mengikuti Nabi Soleh takut nggak bisa minum. Jadi lebih ke fujurohanya, kenikmatan ilmunya daripada takwanya. Semua orang bisa menanyai, menunjuk hatinya saat ini lebih bangga dengan ilmunya, apa? Bangga ilmunya untuk menuju Allah. Kadang-kalanya kalau punya ketakutan, kalau saya melakukan iman murni, nanti saya ditinggalkan jamaah saya. Itulah kaum Samud, takut kalau nggak bisa minum, takut kekurangan. Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wa suqiyaha. Kalau cerita dalam cerita Nabi Soleh itu ada onta, minumnya dibagi-bagi dengan ontanya. Jadi di situ khawatir jatah amplopnya berkurang dengan munculnya onta-onta dari Nabi Soleh. Sehingga fakadzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Sebisa mungkin membunuh karakter-karakter orang-orang yang mengikuti Nabi Soleh. Ontanya Nabi Soleh dibunuh, disembelih. Ini membahayakan ini, kalau tauhid ini berjalan membahayakan. Jadi jelas Al-Qur'annya. Wala yaqabu uqbaha, padahal mereka itu sadar kalau bahwasanya hatinya itu nggak pernah dekat dengan Allah. Ya memang itu caranya dekat dengan Allah, tapi mereka nggak takut dengan akibatnya. Wala yaqabu, mereka nggak akan takut, nggak takut uqbaha. Karena apa? Takut kelaparan, takut nggak bisa minum. Jadi arah tauhid itu jangan melenceng kiblat. Dan ada yang tanya, yang dimaksud akhir kata la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga itu gimana? Ya termasuk itu tadi. Jadi man akhir kalamuhu bikalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Maksudnya itu ucapan hati, bukan ucapan mulut. Jadi saya ungkap dari per kalimat. Jadi setelah la ilaha
Di bawah huruf H itu ada khobar mu'akhor. Maksudnya khobar mu'akhor itu kabar terakhir dari hatimu. La ilah. Oh ternyata masih ada Tuhan nih di hatimu selain Allah. Untuk mencapai ilallah ini loh belum tembus. Masih terhalang ilmu, masih terhalang ego, masih terhalang rasa ketakutan, masih terhalang takut disingkirkan masyarakat, masih takut kalau ditinggalkan istri. Oh ternyata Tuhannya masih ya itu kita masih berbelok, belum ilallah. La ilaha. Makanya dalam tata bahasa nakunya ada khobar mu'akhor. Khobar itu kabar, mu'akhor itu terakhir. Tanyai dirimu, kabar terakhir hidupmu saat ini loh. Kabarnya gimana, bro? Nyembah Allah apa nyembah kenikmatan? Kalau dalam hati kita, wah, dunia ini hiburan, hidup saya menghadap Allah baru, ilallah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu dalam sifat, bukan ucapan. Sifat kita setiap harinya. Jikalau sakit, kalau saya sakit mati gimana? Berarti Tuhannya hidup. La ilaha. Punya Allah kok takut mati. Kadang-kadang punya Allah kok takut melarat. Berarti masih belum mencapai ilallah. Dengan apa? Muhammadur Rasulullah. Hanya mengakui Nabi Muhammad lah utusan Allah. Yaitu Al-Quran yang dibawa Rasulullah. Bedanya Al-Quran dengan kitab selain Al-Quran, kalau Al-Quran, kalau kita menunjuk hati, hidup ini langsung menghadap Allah. Tapi kalau kitab selain Al-Quran, ya katanya hidupnya menghadap manusia. Mau makan apa-apa, oh ini katanya Pak Aryo nggak boleh, ini hukumnya haram ini. Al-Quran nggak ada. Mau minum gini, oh ini katanya Pak Yaman haram ini. Oh hidup kok menghadap katanya manusia. Al-Qurannya mana? Allahnya mana? Katanya la ilaha illallah, ucapan. Pelakuannya gimana? Mau masuk surga, ya perbanyak aja. Mau la ilaha illallah, perbanyak aja pelakuannya. Ternyata la ilaha illallah cari berkat, cari amplop. Jadi tunjuk Al-Quran itu dalil isim satu menunjuk hati kita, bukan menunjuk orang lain. Dengan Muhammadur Rasulullah, mengikuti tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan kitab selain Al-Quran. Coba aja pelajari kitab selain Al-Quran. Di situ akan timbul menghadap manusia. Katanya aja. Sedangkan yang punya kata udah mati, nggak bisa ditanya. Terus siapa yang bertanggung jawab? Allah itu mau menyelamatkan hanya yang mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah yang dilantik langsung oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi zatku, benar-benar pada diri Rasulullah itulah uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang berniat menuju Allah wal yaumil akhir, dan selamat di hari akhir. Jadi ya itu maksudnya, man akhira kalamu bi kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hatimu tanya, kabar terakhirmu itu menyembah siapa saat ini loh, kabar terakhir saat ini loh. Kiblatnya masih geser apa enggak? Kiblatnya masih gampang geser. Dikasih anak nakal, wah anak ini gimana, udah saya pondokkan, udah saya ngajikan, udah saya gebukin, kok masih ya? Kiblatnya kok lepas ke anak itu loh yang pemberi watak Allah, pemberian dari Allah, kok lepas kiblat kita? Berarti la ilaha illallahnya palsu.
Tuhanmu Tuhan otak, maumu bukan maunya Allah. Palsu. La ilaha illallah, mau masuk surganya itu ada kawah gunung kelut itu surganya demit. Lalu pertanyaan